Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Saudara sudah lihat video yang sedang heboh itu, dimana ada orang dari Kementerian Hukum dan HAM bukannya membela korban dari penindasan yang terjadi oleh kera-kera di luaran sana, justru para kera itu yang dilindungi. Saudara perhatikan video ini. Dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan kepada dan tentu saja kita seperti kata Pak Kapolres tadi, ada upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional dan untuk berkeadilan. Jadi upaya mencari keadilan itu banyak upaya dan caranya. Jadi termasuk tadi yang bertanya tentang restoratif justice, dilakukan upaya mediasi dan kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar para tersangka kita lakukan penangguhan dan ini kami akan sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian. Saya pikir itu di antara rumah ibadah. Saudara sudah lihat video tersebut, bagaimana tanggapan saudara terhadap kelakuan orang-orang ini? Menurut saya sangat tidak masuk akal. Ada pelaku kriminal itu justru dibelain. Sungguh itu logikanya bagaimana sih? Tapi satu hal yang mau saya tanggapin ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu perlu dipertanyakan, itu masih berlaku enggak? Atau kalaupun masih berlaku, itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku enggak? Karena walaupun memang dalam penjelasannya, dalam butiran setiap Pancasila tersebut tidak tercantum di situ berlaku hanya untuk golongan tertentu, tapi sejauh ini kita perhatikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu syarat dan ketentuannya selalu berlaku. Syarat yang pertama tentunya adalah beragama Islam. Itu nggak bisa dipungkiri lagi, nggak bisa dibohongi. Bagaimana kasus yang terjadi di daerah Lampung dulu, RT yang berlaku senonoh, penahanannya bagaimana? Tangguhkan, dilepasin. Terus bagaimana dengan kasus-kasus yang lain? Bahkan ketika almarhum Yahya Waloni pernah masuk penjara pun hukumnya bagaimana? Kena diskon kan? Jadi didiskon. Jadi ya menurut saya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ketentuan, syarat dan ketentuannya masih berlaku. Syarat yang pertama beragama Islam, syarat yang kedua berisik. Saudara perhatikan, apakah saya sedang menghujat atau bagaimana? Tetapi perhatikan saja bagaimana apa yang terjadi di Indonesia ini. Bagi saya sulit untuk saya percaya dengan pemerintah sekarang ini. Dari 10 tahun masa pemimpinan Pak Jokowi, itu para penghujat dari inisialnya agama Islam, saudara perhatikan, bebas berkeliaran. Tetapi dari agama Kristen, begitu ketangkapan masuk penjara. Lihat saja bagaimana perlakuan terhadap MKC, terhadap yang lain-lain, masih banyak yang masuk penjara. Terakhir anak Batak, terus yang lain-lain juga ya banyak sekali masuk penjara. Dapat nggak diskon hukumannya? Nggak dapat. Adanya apa? Begitu masuk penjara, penganiayaan berlanjut. Jadi tolonglah untuk pemerintah. Masa iya sih para kera-kera yang berlaku tidak bermoral begitu dibela? Harusnya ditangkapin terus dimasukin ke penjara, disikat aja satu-satu. Seharusnya kalau memang negara adil, negara ya bersikap adil, mengesampingkan apapun suku dan agamanya. Hukum yang utama, harusnya hukum akan terus tegak walaupun langit roboh kan. Ya statementnya begitu kan, tapi kenyataannya enggak. Ini Indonesia, dimana kalau kamu minoritas, apalagi udah minoritas, diam, ya udah semakin jadi diinjaknya. Jadi ya, makanya nasihat-nasihat dari beberapa orang yang berkata bang jangan nyenggol Islam, ya justru dengan disenggol aja mereka masih berlaku tidak bermoral, apalagi tidak disenggol. Mereka nggak pernah tahu kapan mereka menyadari kesalahan mereka. Jadi untuk saudara-saudara yang seiman yang berkata ayo bang kita toleransi atau bagaimana, ya mohon maaf, saya sangat bertoleransi. Buktinya saya tidak mengganggu mereka beribadah, saya juga tidak pernah menghujat mereka. Tetapi untuk tindakan mereka yang tidak bermoral, wajib bagi saya mengkritik, karena tanpa dikritik mereka nggak akan pernah tahu kesalahan mereka.
Justru dengan dikritik saja kelakuan mereka masih tidak bermoral. Memang tidak semua Islam seperti itu. Beberapa teman saya juga di sini Islam, ya puji Tuhan, kelakuannya lebih bermoral. Tetapi ya banyak lagi di luar sana agamanya Islam, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, itu kelakuannya itu mengalahkan kelakuan monyet, lompat sini lompat sana. Bahkan dalam kasus baru-baru ini di Sukabumi, saudara perhatikan, itu yang ngerusak villa orang dipakai untuk beribadah, itu yang ngerusak sekampung. Yang ditahan cuma 7 orang. Sudah 7 orang yang ditahan, dilepasin lagi dengan jaminan dari pemerintah, Kemenkumham, OON. Aduh, memang. Tapi ya inilah nasib minoritas di Indonesia. Jadi untuk yang punya nyali silahkan terus bersuara, nggak usah pikir minoritas, bersuara saja, nggak usah takut. Ngapain takut, bersuara aja. Yesua menjaga kita. Tuhan Yesus nantiasa menyertai dan menjaga kita. Penganiayaan itu bagian dari iman kita, jadi jangan pernah takut, apalagi sampai menukar iman dengan kenikmatan jadi mayoritas. Nggak usah. Umur cuman mentok-mentok 60-70 tahun, selebih itu berani menukar iman akan masuk ke dalam penghukuman yang kekal. Sekian dari saya. Ingat poin yang paling penting, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama, wajib beragama Islam, dan syarat kedua berisik. Sekian. Tuhan memberkati kita. Shalom.